Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab dikabarkan ditangkap oleh aparat keamanan. Ingat, kita terpanggil hati kita. Apabila Habib Rizik ditahan, sampai mati kita rela mati untuk demi Habib. 42 pengacara dampingi HRS ke Polda hari ini. Bikin merinding. Ini pesan HRS bila Polda langsung mengurungnya. Pemirsa, saya berumat kembali mengabarkan untuk Anda. 42 pengacara bakal dampingi Habib Rizik hadapi panggilan polisi. Gelora.co. Ini yang sebelah dari sini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tadi lewat mana kita? Tapi dengan Habib Rizik tidak ada masalah hukum, tidak ada, bukan DPO, gitu kan, bukan orang yang bermasalah. Kemudian nanti main ambil tanpa ada alasan, ya tentu kita tidak diam. Saya mau tanya, siap bela Habib Rizik atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir! Ya, saya mendengar sekitar 15 menit yang lalu, 1 menit saya langsung mendengar itu. Ini bagian dari rekayasa buat saya sih, terus terang aja ini adalah bagian. Tadi ada aja latihan di sana, brimob di sana, tidak ini, lalu ada lagi rekayasa gini, ada rekayasa itu bagian semua. Itu bagian semua adalah permainan ini semua. Saya rasa seperti itu. Ingat, kita terpanggil hati kita. Apabila Habib Rizik ditahan, sampai mati kita rela mati untuk demi Habib. Siapa lagi tokoh-tokoh ulama penggerak mau dijadikan tersangka, mau dipenjarakan, mau diancam, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, itu semuanya kriminalisasi. Dan yang perlu saya ingatkan adalah jangan sampai nanti mempercepat emosi masyarakat. Jadi saya rasa seperti itu. Ulama nggak bisa semudah itu gitu ya, dikriminalisasi, dituduh-tuduh. Nah, kita menolaklah cara-cara seperti itu. Di zaman sekarang orang udah pada cerdas. Ya, saat seperti ini kemudian status ditersangkakan, apa ini? Ya, kerjaan-kerjaan sampah kayak begini nih hanya membuat emosi masyarakat semakin cepat meningkat. Saya rasa itu aja, Pak. Makasih. 3 hari sebelum Habib pulang, itu sudah ada dirancang operasi intelijen untuk menjerat, menangkap, mengurung Habib Rizik Syihab, bukan dengan kasus-kasus hukum yang sebelumnya ada. Apa itu? Corona, COVID-19. Nah, Anda ingat, kepulangan Habib Rizik disambut jutaan manusia. Sampai Petamburan beribu-ribu ratus manusia juga berkumpul di situ. Malamnya, sorenya, kemudian ada acara di Megamendung, ada acara di Tebet, semuanya waduh puluhan ribu, seribu manusia berkumpul. Ini pintu masuk. Operasi intelijen masuk dari sini, saudara. Maka dijerat dengan COVID, termasuk soal rumah sakit Umi segala macam itu jadi pintu masuk yang dianggap bisa memuluskan rencana mereka. Undang-undang mengatakan bahwa orang yang kena COVID harus dikarantina, diisolasi 14 hari. Maka mereka kejar terus tuh. Kemarin Bima Arya, wali kota Bogor, wah dengan segala semangatnya. Menurut undang-undang, saudara, itu ada yang disebut namanya klaster-klaster baru, itu harus diputuskan dengan dideklar dengan Kepres atau Perpres, saya lupa. Harus ada KKM. Apa KKM? Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, KKM. Dan itu ada buktinya. Harus ada buktinya. Nggak boleh presiden bikin di Petamburan tanggal sekian karena ada acara kemudian terjadi klaster baru. Nggak bisa. Harus ada buktinya. Harus ada orang-orang yang terpapar COVID. Nah, ini menarik itu, saudara. Anda kalau ingat mundur 1-2 hari yang lalu, ya kan? Ada penyemprotan disinfektan di sana. Wah, dibuat opini itu seolah-olah Petamburan menjadi calon minimal cari klaster baru penyebaran COVID di sana. Kalau diambil.
aja sih? Bisa orang nyemprot topik itu pakai baju astronot lah itu ya. Tapi ini duduk di kap mobil polisi, gagah, di belakang diiring oleh brimob bersenjata lengkap. Aduh, ini nyemprot disinfektan apa menyerbu musuh teroris gitu loh. Luar biasa, ini diciptakan suasana seperti itu. Kemarin di Sentul ada sebuah televisi swasta yang sudah terkenal menyebarkan fitnah, menyebut Habib dijemput tim COVID. Itu fitnah, saudara. Yang ada cuma demonstrasi kelompok kecil manusia kira-kira 15 orang dijaga tentara dan polisi. Mereka menuntut Habib untuk ditangkap, diproses secara hukum. Tidak ada penjemputan. Itu fitnah luar biasa. Hari ini juga dipanggil dalam konteks kerumun itu. Dan hari ini Habib tidak hadir ke Polda. Pasti media akan mengatakan Habib mangkir. Soal tidak datang ini pastilah Habib Rizik dan timnya, tim orang. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar belum dapat memastikan apakah Habib Rizik Syihab akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atau tidak pada hari ini. Kepastian kehadiran Habib Rizik, kata Aziz, akan diumumkan pagi ini. Wakil Sekretaris Umum FPI tersebut juga memastikan bahwa Habib Rizik Syihab bakal didampingi oleh puluhan pengacara dalam menghadapi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Ada 42 pengacara yang akan mendampingi Habib Rizik. Iya, sudah ada pendampingan hukum terhadap Habib Rizik. Saya dan tim, ada 42 pengacara akan mendampingi Habib Rizik, kata Aziz saat dikonfirmasi Senin 7 Desember 2020. Sekadar informasi, Polda Metro Jaya menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab pada hari ini, Senin 7 Desember 2020. Sedianya Habib Rizik bakal diperiksa terkait kasus dugaan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Jajaran Polda Metro Jaya sendiri telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Surat panggilan kedua tersebut dilayangkan karena Habib Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama dari pihak kepolisian. Habib Rizik dipanggil untuk diklarifikasi terkait sejumlah dugaan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Dugaan pelanggaran prokes itu diantaranya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA, Tebet, dan Petamburan. Tak hanya Habib Rizik, ada 10 orang lainnya yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari ini. 10 orang tersebut yakni Habib Alwi bin Alwi Alatas, Habib Ali bin Abu Bakar Alatas, Kiai Haji Syahib Jorban, Habib Idrus bin Ali Al-Habsi. Kemudian Muhammad Irfan menantu Habib Rizik, Najwa Shihab putri Habib Rizik, Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Gabri, Husin Alatas, dan Tahir. Mereka dipanggil Polda Metro Jaya untuk pertama kalinya terkait kasus kerumunan di Petamburan. Ini kata Habib Rizik seandainya ia tidak keluar, ditangkap dan dikurung di Makobrimob. Video Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab yang membahas jika dirinya dipenjara di Makobrimob viral di media sosial. Video itu viral setelah akun TikTok @AbuBakarChannel mengunggah ceramah Habib Rizik di sebuah tempat. Kalau saya tidak keluar, saya menyerah terhadap situasi dan kondisi yang ada. Saya ditangkap, ditaruh di Makobrimob, kemudian katakanlah Sabtu Minggu tidak boleh ketemu keluarga dan pengacara, ujar Habib Rizik dalam tayang video tersebut Minggu 6 Desember 2020. Habib Rizik berkeyakinan jika dirinya dimasukkan ke dalam penjara tidak akan ada yang berani menyakitinya. Saya yakin mereka tidak berani menganiaya. Saya sudah 3 kali di penjara karena saya tahu prosedur di penjara bagaimana, sambungnya. Namun yang menjadi kekhawatirannya jika dia ditangkap, maka akan ada pernyataan yang seakan-akan Habib Rizik bersalah dan meminta maaf. Tapi yang jadi persoalan, kalau saya ditangkap, dikurung di Makobrimob, kemudian pengacara dan keluarga tidak boleh ketemu Sabtu Minggu. Setelah itu, pihak yang berwenang tampil di TV cukup mengatakan kami sudah periksa Habib Rizik dan dia dalam keadaan sehat, dia kooperatif,
Habib Rizik memberikan keterangan dan mengakui kesalahannya, dan Habib Rizik menyesal serta Habib Rizik meminta maaf. Bebernya, mau bilang apa? Hancur itu semua. Dan saya tidak jawab, pengacara juga tidak bisa jawab. Itu yang saya tidak mau. Itu terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Tapi dengan saya keluar dari Indonesia, saya ada di sini, apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa klarifikasi. Saya bisa bantah sehingga mereka tidak bisa menyebar fitnah dan rekayasa, tegasnya. Polda Metro periksa Habib Rizik soal kerumunan hari ini. Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Habib Rizik Sihab atau HRS hari ini. Habib Rizik akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Jadwal panggilan kedua hari ini, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada Detikom Senin 7 Desember 2020. Sementara pengacara FPI Ikhwan Terrakota belum bisa memastikan apakah Habib Rizik akan datang ke Polda Metro Jaya atau tidak. Ia menyebut timnya sedang berkoordinasi. Tim hukum masih berkoordinasi, tutur Ikhwan. Sebelumnya Habib Rizik tidak hadir di kesempatan panggilan pertama pada Selasa 1 Desember lalu. Habib Rizik tidak hadir dengan alasan masih pemulihan setelah dirawat di RS Umi Bogor. Namun polisi menilai alasan ketidakhadiran Habib Rizik itu tidak patut dan tak wajar. Setelahnya polisi sempat bolak-balik ke rumah Habib Rizik untuk mengantarkan surat panggilan kedua. Upaya penyidik mengantar surat panggilan juga sempat ditolak dan dihadang Laskaran Front Pembela Islam atau FPI. Namun, akhirnya surat berhasil dilantarkan setelah melalui diskusi antara petugas dengan Laskar FPI. Mengingatkan akan ada masa yang datang ke Polda Metro Jaya jika Habib Rizik memastikan memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro terkait kasus kerumunan di Petamburan. Siap mengawal. Kalau nanti keputusan hadir, sudah dipastikan seluruh masa pecinta beliau pasti akan turun, ucap Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi Senin 30 November. Menurut Novel akan ada konsekuensi kerumunan jika Habib Rizik dipanggil Polda Metro Jaya. Menurut Novel Bamukmin, lebih baik Polda Metro Jaya mengurungkan pemanggilan tersebut. Artinya, dengan begini sudah konsekuensinya akan terjadi kerumunan. Gak usah panggil Habib Rizik, katanya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Orang dekatnya pasti ada kalkulasi tertentu, sehingga beliau memutuskan tidak hadir. Tapi kembali ke soal tadi, ada operasi intelijen 3 hari sebelum Habib pulang, sudah dirancang betul Pak. Habib harus bisa dijerat, dilumpuhkan dengan COVID ini, ya kan? Kayak gitu. Dibuatlah tes di Petamburan, ada rapid tes. Ratusan orang dites serentak, saudara. Ingin diada supaya ada angka, iya terjadi klaster baru, banyak yang kena COVID akibat acara Petamburan. Tapi saudara sekalian, kita orang Islam, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menyusun rencana, tapi Allah juga menyusun rencana. Allah adalah sebaik-baiknya membuat rencana. Anda tahu hasilnya? Dari ratusan orang yang dites rapid di Petamburan, tidak ada yang positif COVID. Masya Allah, Allahu Akbar. Ditemukan 5 orang, memang 5 orang positif, tapi setelah di tracing mereka bukan kena COVID dari acara Petamburan. Mereka kena COVID ketika berlibur sebelum. Allah Akbar. Allah selamatkan. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Saudara sekalian, bayangkan kalau rencana mereka sukses, Habib bisa dibuktikan kena COVID. Maka menurut peraturan, orang yang kena COVID harus dikarantina 14 hari. Bisa dibawa ke rumah sakit di Kemayoran itu, ya kan? Atau bisa di mana saja, di Pulau Galang misalnya. Widih. Mohon maaf ya, itu bagian dari rencana operasi intelijen. Jangan salah, itu yang saya dengar. Jadi saudara, kembali di ujung video ini saya ingin mengatakan, please deh, wahai penguasa, terlampau banyak masalah di negeri ini. Kita ini kalau sampai November, Januari, Desember
tidak ada, saya nggak tahu gimana roda pemerintahan di jalan. Nggak ada. Banyak sekali korupsi dan merajalela dan korupsi. Beda adilnya hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terlampau banyak masalah negeri ini. Kenapa sih? Kenapa sih kalian sibuk betul ngurusin Habib Rizik, mengkriminalisasi? Jangan deh ya, jangan. Saya nggak tahu video ini ditujukan kepada siapa, saya nggak tahu, tapi kepada mereka yang punya hati nurani yang sekarang sedang mendapat amanah jabatan publik sebagai pejabat, mulai dari siapa nggak tahu lah, mungkin dari presiden.